Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Nama saya Aliza Nurfadila. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan di laboratorium. Sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yang pertama, kita akan membahas hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Interaksi ini memberikan pembelajaran kepada manusia sehingga menemukan pengalaman yang menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuannya yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Yang kedua, fisika sebagai proses. Menurut Sutrisno, pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Pembelajaran termasuk ke dalam bagian publikasi itu. Dengan demikian, pembelajaran fisika sebagai proses hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses sains pada diri. Dan yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. The way of thinking merupakan hakikat fisika di mana gagasan kreatif atau ide-ide untuk menjelaskan suatu gejala alam dapat disusun. Sikap tersebut mampu mendasari dalam setiap kegiatan pengukuran, penyelidikan, dan percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas metode ilmiah. Hakikat fisika salah satunya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah juga diartikan sebagai proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laporan maupun praktikan. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, ciri-ciri berikut ini menunjukkan bahwa fisika sebagai bagian dari IPA, kecuali A. Hasil kajiannya bersifat subjektif, B. Menggunakan cara berpikir logis, C. Objek kajiannya berupa konkret, D. Dikembangkan berdasarkan pengalaman, E. Menggunakan langkah-langkah sistematis. Yang bukan menunjukkan bahwa fisika adalah bagian dari IPA adalah hasil kajiannya bersifat subjektif. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Gampang kan? Soal yang kedua, cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak elektron atau partikel bermuatan disebut A. Elektronika, B. Elektrostatis, C. Teknik elektro, D. Elektrodinamis, E. Bioelektromagnetik. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan sebagainya. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah bukan? Menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, gerhana matahari hibrid pada tahun 2049 akan dimulai dan diakhiri dengan gerhana matahari cincin dan memuncak dalam gerhana matahari total. Simulasi eklips Star GS menunjukkan gerhana matahari cincin akan dimulai di wilayah timur Afrika. Puncak gerhana dalam bentuk gerhana matahari total akan terjadi di Samudra Hindia, Barat Sumatera. Sementara itu, gerhana akan berakhir di Pasifik. Cabang fisika yang mempelajari fenomena seperti wacana di atas adalah A. Fisika modern, B. Fisika energi, C. Astronomi, G. Geofisika, dan E. Mekanika. Astronomi adalah cabang ilmu yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, atau galaksi, serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, seperti radiasi latar belakang kosmik, seperti radiasi CMB. Jadi, pilihan yang tepat adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
1. Fisika sebagai produk. 2. Fisika sebagai sikap. 3. Fisika sebagai proses. Hakikat fisika ditunjukkan oleh nomor A. 2, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 1, 2, dan 3. Hakikat fisika ada 3, yaitu 1. Fisika sebagai produk, 2. Fisika sebagai sikap, yang ketiga fisika sebagai proses. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah A. Hipotesis, merumuskan masalah, eksperimen, kesimpulan. B. Hipotesis, eksperimen, merumuskan masalah, kesimpulan. C. Eksperimen, hipotesis, merumuskan masalah, kesimpulan. D. Merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. E. Merumuskan masalah, eksperimen, hipotesis, dan kesimpulan. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu eksperimen, hipotesis, merumuskan masalah, dan kesimpulan. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, tahapan observasi atau pengamatan dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu pengamatan A. Kuantitatif dan selektif, B. Kuantitatif dan kualitatif, C. Kuantitatif dan deskriptif, D. Kualitatif dan selektif, E. Kualitatif dan deskriptif. Tahapan observasi atau pengamatan dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Pengajuan hipotesis. 3. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. 4. Pengumpulan informasi. 5. Pengumpulan kesimpulan. 6. Analisis data. 7. Melakukan eksperimen. Urutan langkah-langkah metode ilmiah yang tepat ditunjukkan oleh pilihan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B. 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, C. 3, 1, 4, 2, 7, 6, 5, D. 4, 2, 1, 3, 5, 6, 7, E. 5, 7, 1, 4, 2, 6, 3. Langkah-langkah metode ilmiah yang benar yaitu 1. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. 2. Perumusan masalah. 3. Pengumpulan informasi. 4. Pengajuan hipotesis. 5. Melakukan eksperimen. 6. Analisis data. Dan 7. Pengambilan kesimpulan. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Yang merupakan sikap dari penjelasan di atas adalah A. Pengamatan yang tajam, B. Objektif, C. Kemauan berbagi, D. Berpikiran terbuka, dan E. Rasa ingin tahu dan penasaran. Ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Hal ini merupakan sikap berpikiran terbuka dari ilmuwan. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pegang tabung uji dengan catut. 2. Arahkan tabung uji menjauh dari diri sendiri dan teman lainnya. 3. Isi seperempat tabung uji. Ketika memanaskan suatu padatan dalam sebuah tabung, langkah pencegahan keamanan yang sebaiknya digunakan ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 1, 2, dan 3. Ketika memanaskan suatu padatan dalam sebuah tabung, langkah pencegahan keamanan yang sebaiknya dilakukan adalah 1. Pegang tabung uji dengan catut. 2. Arahkan tabung uji menjauh dari diri sendiri dan teman lainnya. 3. Isi seperempat tabung uji. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, Arnold sedang melakukan kegiatan ilmiah. Dia memperoleh berbagai informasi dan mengungkapkan jawaban sementara terhadap permasalahan ilmiah dipecahkan. Langkah yang harus dilakukan Arnold selanjutnya yaitu A. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan, B. Pengambilan kesimpulan, C. Melakukan eksperimen, D. Perumusan masalah, dan E. Analisis data. Urutan metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah, 2. Mengumpulkan informasi, 3. Membuat hipotesis, 4. Melakukan penelitian, 5. Mengumpulkan data hasil penelitian, 6. Analisis data, dan 7. Membuat kesimpulan.
Setelah memperoleh berbagai informasi dan mengungkapkan jawaban sementara, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan eksperimen atau penelitian. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, prosedur yang tepat untuk menyalakan sebuah pembakar bunsen adalah A. Tutup lubang udara, nyalakan korek api, nyalakan gas. B. Nyalakan korek api, tutup lubang udara, nyalakan gas. C. Tutup lubang udara, nyalakan gas, nyalakan korek api. D. Nyalakan korek api, nyalakan gas, tutup lubang udara. E. Nyalakan gas, nyalakan korek api, tutup lubang udara. Prosedur yang tepat untuk menyalakan sebuah pembakar bunsen adalah tutup lubang udara, nyalakan korek api, dan nyalakan gas. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, nyala api yang diperoleh ketika lubang udara sebuah pembakar bunsen ditutup adalah A. Stabil, B. Biru, C. Terang, D. Tidak terang, dan E. Merah. Terang karena nyala api tergantung pada lubang udara. Ketika lubang udara ditutup, maka nyala api akan aman, dan terang karena untuk penerangan. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, kecakapan berikut yang bukan suatu proses kecakapan sains adalah A. Evaluasi, B. Menduga, C. Merencanakan, D. Mengamati, E. Menarik kesimpulan. Menduga-duga yang ada dalam pilihan jawaban adalah kata yang bermakna umum, bisa berarti hipotesis, bisa juga berarti tebakan asal. Karenanya, yang tidak termasuk dalam kecakapan sains adalah menduga. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, penerapan fisika dalam bidang telekomunikasi adalah A. Cermin cembung pada spion kendaraan, D. Kelajuan kendaraan di jalan raya, C. Perlambatan panas pada peralatan masak, D. Pesawat telepon, E. Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Temuan fisika yang berperan dalam bidang telekomunikasi yaitu gelombang elektromagnetik. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik terus berkembang, bukan hanya untuk mengirim suara, tetapi juga digunakan untuk mengirim gambar teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, Yeni tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal yang pertama yang harus ia lakukan adalah A. Berteriak ke guru, B. Membersihkan dengan sehelai kain, C. Mencuci tangannya dengan air yang mengalir, D. Segera membersihkan sejumlah krim, E. Mengelapnya dengan lap basah. Salah satu aturan keselamatan umum adalah selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Jika bahan tumpah, segera tanya guru tentang prosedur yang sesuai untuk membersihkan tumpahan tersebut. Jangan pernah menuangkan zat-zat ke dalam bak cuci atau bak sampah, namun hal yang pertama harus dilakukan jika bahan kimia yang ditumpahkan mengenai badan atau tangan, maka segera cuci tangan dengan air mengalir. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, peran fisika dalam teknologi memberikan banyak keuntungan. Namun, di samping itu juga memberikan dampak negatif yang merugikan manusia. Di antaranya adalah A. Membantu astronot untuk melakukan perjalanan keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik. B. Terjadi pencemaran udara akibat gas buang seperti gas karbon monoksida. C. Munculnya inovasi transportasi modern yang menggunakan listrik dan elektromagnetik. D. Berkembangnya sistem jaringan listrik dengan alternatif sumber energi bagi pembangkit listrik. Dan E. Berkembangnya gadget dan penggunanya. Salah satu peran fisika dalam teknologi yang berbentuk negatif merugikan manusia yaitu terjadinya pencemaran udara akibat gas buang seperti gas karbon monoksida akibat penggunaannya kendaraan bermotor. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, dalam melakukan eksperimen ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan, yaitu A. Tetap, bebas, dan berubah, B. Terikat, tetap, dan kontrol, C. Terikat, kontrol, dan berubah, D. Bebas, terikat, dan kontrol, E. Bebas, berubah, dan terikat. 3 variabel yang perlu diperhatikan yaitu 1. Variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah dengan bebas. 2. Variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. 3. Variabel kontrol, yaitu variabel yang selama perangkatan dipertahankan tetap. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya,
1. Saya mendorong suatu bejana terbalik yang kosong ke dalam sebuah baskom air. 2. Saya memegang bejana di bawah air selama 2 menit. 3. Bagian dalam bejana adalah kering. 4. Udara menempati ruang. Pernyataan yang merupakan pengamatan ditunjukkan oleh nomor A1, B3, C4, D1 dan 2, E2 dan 3. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, di antara pernyataan tersebut yang merupakan pengamatan adalah 1 dan 2. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi praktikan dan melaksanakan praktik. 2. Menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di lab. 3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan di lab. 4. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1, 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 1, 2, 3 dan 4, E. 2 dan 3. Tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium yaitu 1. Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara, sehingga tak berdampak. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan adalah A. Berusaha keras, B. Teliti dalam mencatat pengamatan, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Langsung melompat ke kesimpulan, E. Jujur dan terbuka. Sikap yang diharapkan seorang ilmuwan yaitu 1. Bisa membedakan antara fakta dan opini, 2. Memiliki rasa ingin tahu, 3. Jujur, 4. Berusaha keras, 5. Teliti dalam mencatat pengamatan atau penemuan, 6. Menghargai pendapat orang lain, 7. Jujur dan terbuka. Sedangkan yang bukan merupakan sikap yang diharapkan seorang ilmuwan adalah langsung melompat ke kesimpulan dalam penelitian. Karena hal ini tidak melalui proses dalam penelitian, sedangkan peneliti dalam penelitian harus melalui proses. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan urutan yang tepat dan hierarki atau tingkatan hubungan penemuan dalam sains adalah A. Konsep, prinsip, fakta, teori, dan hukum. B. Fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. C. Konsep, prinsip, fakta, hukum, dan teori. D. Fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. E. Prinsip, konsep, fakta, teori, dan hukum. Urutan yang tepat dan hierarki atau tingkatan hubungan penelitian dalam sains adalah 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Prinsip, 4. Teori, dan yang kelima adalah hukum. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, sebuah tabung uji panas sebaiknya dibiarkan mendingin sebelum dicuci. Penjelasan terbaik untuk pertanyaan tersebut adalah A. Lebih mudah untuk membersihkan tabung uji, B. Supaya uap cairan yang digunakan mengembun atau menghilang, C. Tabung uji tidak akan tergores oleh sikat, D. Tabung uji tidak akan retak, E. Uap tidak akan terbentuk. Perubahan suhu seketika mengakibatkan penyusutan bagian dalam dan luar berbeda, sehingga dapat menyebabkan keretakan. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan data berikut. 1. Masker, 2. Jas kerja, 3. Sarung tangan, 4. Helm. Yang merupakan kelengkapan kerja di laboratorium adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 2 dan 4. Kelengkapan kerja di laboratorium antara lain 1. Jas laboratorium, 2. Sarung tangan, 3. Masker, 6. Sepatu pengaman, 7. Layar pelindung,
8 perlengkapan P3K, 9 alat pemadam. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, berikut ini pemanfaatan fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan kecuali A. Sinar laser untuk memecahkan batu ginjal, B. Sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, C. Penggunaan sel surya untuk kelistrikan rumah sakit, D. Penggunaan USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim, E. Menggunakan sinar gamma untuk proses sterilisasi alat bedah. Penggunaan sel surya ditunjukkan untuk membangkitkan energi. Walaupun itu dilakukan di rumah sakit, namun itu tak mempengaruhi proses medis, melainkan proses penggunaan energi. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal yang terakhir, perhatikan beberapa penerapan fisika berikut. 1. Penggunaan sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah. 2. Penggunaan sonar dalam industri kelautan. 3. Penggunaan fiber optik untuk jaringan internet. 4. Penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Yang kelima, pembuatan kereta menggunakan superkonduktor. Berdasarkan pengamatan tersebut, yang merupakan penerapan fisika dalam bidang industri ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, dan E 4 dan 5. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Di antara pernyataan tersebut, yang merupakan penerapan fisika di bidang industri adalah 3 dan 4. Jadi pilihan yang benar adalah D. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa hakikat ilmu fisika terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, yang kedua, fisika sebagai proses, dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Salah satu hakikat fisika adalah metode ilmiah, dan keselamatan kerja adalah tanggung jawab semua orang, baik laporan maupun praktikan. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita sering berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.